Makanya ketika saya mendengar pertama dulu anak di pangku kemenakan dibimbing, Masya Allah. Ini luar biasa. Ada anak biologis, ada anak non biologis gitu. Jadi itu juga harus harus di mindset kita. Itu pertama harus bagaimana kita memperilakukan anak-anak kita itu sebagaimana anak-anak dari daging kita sendiri. Jadi begitu kita di depan pintu gerbang sekolah misalnya ada anak-anak kita terlambat. Karena ada kisah itu Bunda ya, Bapak Ibu. Ada anak datang terlambat, bukan hanya di gerbang, masuk kelas dia baru datang. Kemudian setiap keterlambatan dipukul sama gurunya. Ceder gitu. Metode metode dulu ini kalau sekarang kan nggak ada Bu ya, Bapak Ibu. Dipukul sama rotan misalnya. Hari besoknya juga sama, dipukul lagi. Karena terlambat terus. Akhirnya sebagai bapak ibu yang punya tanggung jawab moral. Nah, ini mulai ini. Jadi ketika kita berdoa Rabbana hablana min azwajina, sebetulnya pertanyaannya kita itu kan minta sama Allah, ya Allah jadikanlah pasangan hidupku. Kalau yang membaca doa suami berarti berharap istrinya, kan gitu kan? Wa dzurriyyatina dan anak-anaknya qurrata ayun menjadi penyejuk jiwanya. Pertanyaannya, ketika kita berdoa seperti itu, sudahkah kita menjadi qurrata ayun bagi orang yang kita doain? Paham Bapak Ibu ya? Jadi misalnya saya suami nih, Bapak berharap kepada Allah supaya istri dan anak-anak menjadi penyejuk mata hati saya. Pertanyaannya, ketika kita berdoa, sudahkah saya si Budi ini menyejukkan hati istri dan anak-anaknya? Jadi kita tidak bisa sekedar menuntut saja sebetulnya. Tapi kita harus membuktikan lebih awal dulu. Nanti kita bahas ini, bahwa salah satu hal yang terpenting dari leadership, pelajaran dari leadership lesson from Quran itu adalah eh, teladan, uswah. Kalau bahasa Quran, uswatun hasan. Jadi anak-anak itu melihat siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa bapak gurunya, siapa ibu gurunya. Makanya dari dulu ada kalimat, mohon maaf, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Nggak mungkin anak merokok itu kalau nggak ada yang dilihat merokok gitu. Pasti ada itu, ada yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Begitu. Oke ya, jadi eh, ada imam. Leader itu ada sebutan imam. Ah, makanya ada imam sholat juga. Maka Bapak Ibu sebetulnya sebagai seorang leader juga berfungsi sebagai seorang imam. Kemudian ada kalimat rois atau roi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yah. Setiap kita, setiap guru, nah, setiap anak cucu Adam itu adalah pemimpin dan pemimpin bagi dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita jadi guru, guru matematika misalnya, tentu dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Bagaimana cara mengajar matematika? Pakai senyum atau pakai wajah cemberut? Kita guru bahasa Indonesia pakai bahasa yang lembut, bahasa bahasa yang baik atau bahasa yang kasar. Kita ketika berdiri di kelas apa yang muncul kemudian? Menyambung cerita tadi, ketika anak itu datang terlambat terus, akhirnya si guru ini karena punya tanggung jawab moral, dia selidiki ini si anak ini. Diselidiki, diamati dari jauh. Ternyata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Si anak kecil ini ternyata setiap pagi habis subuh, dia harus mengasuh ibunya. Dia harus merawat ibunya. Dia harus memandikan ibunya. Harus menyiapkan makanan buat ibunya. Baru kemudian dia berlari ke sekolah. Makanya terlambat terus datang ke sekolah. Setelah diamati, diselidiki oleh seorang guru, mungkin kita
Belum sampai seperti itu, ngamatin satu persatu anak-anak kita gitu, Bapak Ibu ya. Padahal kalau Rasulullah itu mohon maaf, langkah kaki sahabatnya itu sudah tahu, oh ini eh, si Bilal itu langkah kakinya sudah terdengar oleh Rasulullah, bahkan terdengar di sorga. Itu membuktikan apa? Rasulullah itu tahu banget sebagai seorang leader, kemampuan mendengarnya itu luar biasa. Kemampuan memperhatikan itu, Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Nah, jadi si guru tadi begitu menyaksikan muridnya, ternyata Masya Allah, ternyata muridnya jauh lebih jadi guru daripada dirinya. Akhirnya besoknya, begitu murid itu datang terlambat lagi, si guru di kelas akhirnya tidak memukul lagi, tapi anak itu sudah menyediakan. Nah, ini kebiasaan. Jadi adat itu kan ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradatkan, ada adat yang istiadat, dan ada yang adat sebenarnya adat. Kalau bahasa kerennya namanya habit lah gitu ya, dalam istilah manajemen. Habit ini kan kebiasaan ini kan tergantung behaviornya, tergantung lingkungannya. Lingkungan yang membentuk anak itu membuat dia mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mendahulukan ibunya. Meskipun dia tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang anak untuk menuntut ilmu. Di sisi yang lain, seorang guru ini kemudian merasakan juga, dia bukan sekedar mengajar, tapi dia juga harus mendidik. Dia harus menjadi teladan bagi muridnya. Maka ketika muridnya menyerahkan tangan untuk dihukum, nah, apa yang terjadi? Alat pemukul tadi, rotan yang diberikan ke anak itu, kemudian ditutupkan tangan anak itu, diciumlah tangan anak itu oleh seorang guru. Keberanian seorang guru belajar dari muridnya itu akan membuat alam semesta akan memberikan support, semesta mendukung. Hukum alamnya akan memberikan respon yang sangat baik. Itu Bunda ya, Bapak Ibu. Eh, jadi ada istilah imam, ada istilah rois, ada juga istilah amir. Ya, makanya amir ini juga ada sering kita dengar di dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi istilah kita amr gitu ya. Baik, kita masuk perlahan-lahan. Yang itu tadi pengantar ya. Jadi saya ambil dari Oh, mungkin Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Bapak Jenderal Tito, salam kenal Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Pak. Bisa didengar ya saya, Bapak Ibu semua? Bisa, Pak. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Ada ribut-ribut enggak? Suara ribut-ribut enggak? Gimana maksud? Oh Pak, Atau jernih? jelas suaranya Pak. Agak bising atau jernih Bapak suara saya? Jernih atau gimana Pak? Atau ada ribut enggak suaranya? Kayaknya agak apa Pak, agak kurang jernih Pak. Oh gitu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Susi
Ya, Bang Agung sedang disis, Bang. Senang mencelik kiri kanan nggak? Lama galak ni Susi nggak? Kita tuh. iyo, pakai makanan, pakai karupua. Kau tu ni mantap. Ayo dia tu. Tu strategik tu. Kuliah sambil makan. Jadi Ya, kita buka apa iyo. kan ni inspirasi wak. Iyo, dari sejak siswa sekolah mudah tuh kalau kemadoi pelajaran kacok bakulik. Cocok perlu tu. Pak Camat nak ni basuan tu ah. Camat cari-cari aja kerupuk ni dah. Awak sagan jo Pak Camat. Lah dua-dua Pak Camat masuk tampek wak Pak Agung. Semangat wak berarti. Nanti tambah rami balik ni. Tambah rami Iyo, balik. motivasi wak Pak Camat berdua do Pak Agung motivasi. Motivasi. Iyo. Ya. Bapak Ibu semua, apakah masih ribut saudara di sini? Sudah jelas atau masih ribut Pak Angga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Saya minta maaf ini karena kondisi saya sekarang sedang di perjalanan. Jadi karena minggu lalu kita juga nggak bisa kuliah ya minggu lalu ya. Sehingga banyak ketinggalan dan saya mencoba untuk memberikan kuliah pada hari ini. Namun saya minta maaf nih kalau ada gangguan nanti ya Pak Angga ya. Pak Angga, Bu Riri, Bu Mariza, kemudian Ibu Susi, Pak Agung, dan Pak Ridwan ya. Kita mohon maaf pada gangguan nanti ya. Jadi kita sedang berada di bandara sekarang mau boarding, jadi kesempatan pengajar ya. Ya mohon pengertiannya Bapak Ibu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai aja ya. Baik, Pak. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu semua, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Sekre, termasuk juga jadwal yang kita terima bahwa kita pada semester ini akan bertemu selama lebih kurang 1 semester untuk mata kuliah bisnis modeling ya. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan jadwal yang ada, mata kuliah ini diasuh oleh tim. Yaitu yang pertama itu dosennya adalah Bapak Dr. Semiyogi, yang kedua adalah saya sendiri. Nah, jadi sesuai dengan arahan dari Sekre IPBH, maka setiap hari, minggu, ya, mungkin hari ini cuma satu sesi yang kita lakukan. Kita akan bertemu membahas mata kuliah bisnis modeling ini. Dan saya sebetulnya baru kali ini bergabung dengan IPBH untuk bersama-sama Bapak Ibu berdiskusi tentang beberapa mata kuliah. Dan kebetulan saat ini mata kuliahnya bisnis modeling. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kebiasaan saya, ya, dan juga mungkin Bapak Ibu lihat di mata kuliah lain, di kuliah pertama itu kita belum masuk ke materi perkuliahan. Ya. Tapi kita di pertemuan pertama ini secara akademik ada yang disebut dengan namanya kontrak perkuliahan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, di mata kuliah lain dengan yang berbeda. Di kuliah pertama itu kita mencoba untuk membahas kontrak perkuliahan. Nah, apa itu kontrak perkuliahan Bapak Ibu? Kontrak perkuliahan itu secara akademik itu menyangkut dengan kesepakatan kita, ya, kepahaman kita, ya,
tentang beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita ini. Itu sebetulnya kontrak perkuliahan. Kalau detailnya Bapak Ibu, detailnya kontrak perkuliahan itu ada 3 sebetulnya yang mau kita bahas. Kalau idealnya 3. Yang pertama itu kesepakatan mengenai jadwal dan dosen. Yang kedua nanti adalah tentang norma akademik. Dan yang ketiga adalah tentang RPS. Nah, saya pada kesempatan ini mungkin akan fokus saja ke RPS sebetulnya. RPS seperti lagi. Karena memang ventilator S2, saya kira memang RPS itu yang paling penting. Mungkin sudah tahu Pak Ibu ya, RPS itu kan berencana pembelajaran semester. Ya. Kalau dulu orang menyebutnya silabus Bapak Ibu. Dia sama saja. Ya, sama saja. Cuman bedanya itu RPS lebih lengkap dibandingkan silabus. Nah, tapi Bapak Ibu, mungkin saya perlu juga sedikit membahas yang pertama tadi, jadwal dan dosen. Jadi, kita perlu menyepakati jadwal dan dosennya. Nah, untuk jadwal, saya kira kita bisa mengikuti jadwal yang diatur oleh Sekre di PBH, terutama UPS Suprapanya. Saya kemarin itu ditawarkan hari Minggu itu 2 sesi sebetulnya. Sesi pertama jam 4 sampai jam 10, sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Mungkin kedepannya kita bisa penuhi itu Bapak Ibu. Dan cuma hari ini karena kondisi saya menuliskan yang mungkin paling lama sampai jam 10.30 yang lama Bapak Ibu. Karena memang kondisi saya lihat di luar sana. Ya. Tapi untuk minggu depan saya akan masuk ke jadwal dari Sekre. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan dosen. Ya. Saya sudah bilang tadi dosennya itu ada 2. Yang pertama adalah Pak Dr. Hermaidi. Beliau ini adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas dan sekarang beliau berposisi sebagai sekretaris universitas. Jadi memang dari posisinya beliau agak sibuk ya. Tapi kita mengharapkan nanti beliau bisa berbagi dan kita disiapkan. Kemudian saya sendiri, Bapak Ibu silakan lihat di profil saya di Zoom, itu nama saya. Dan memang kita mesti ketemu nanti Bapak Ibu ya. Kita mesti ketemu nanti di lapangan ya Bapak Ibu. Sudah bekerja di Pemda, di BNI dan sebagainya. Mungkin kita ketemu nanti, itu nama saya Bapak Ibu. Dan saya sekarang ini, posisi saya adalah dosen tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Dan sekarang bertugas sebagai ketua departemen Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya tahun terakhir diamanahkan sebagai ketua departemen manajemen di UNAM membawahi semua prodi Bapak Ibu. Baik prodi S1, S2, maupun S3. Itu sedikit profil saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Kita bisa nanti berbagilah diskusi tentang apa kuliah lain. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang pertama. Berkaitan dengan jadwal dan dosen, kita sepakat dengan itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kata perkuliahan itu yang penting kita bahas juga adalah tentang aturan akademik. Ya. Aturan akademik, ketika perkuliahan, norma akademik. Nah, saya tidak akan membahas ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah level S2, ya. Bapak Ibu sudah mengambil program MM, Magister Manajemen. Bapak Ibu sudah bekerja dan saya yakin semua sudah paham dengan aturan akademik ini. Saya pesan cuma satu aja Bapak Ibu. Ya. Bagi saya pribadi, masalah norma akademik itu penting kita pahami depan. Ya, jadi artinya kuliah kita ini akan berjalan dengan lancar. Itu tergantung kepada
norma yang kita junjung di kelas kita. Walaupun online, kita perlu juga menjunjung tinggi masalah etika dan norma. Saya nggak tambah juga, karena saya kira Bapak Ibu sudah bekerja, ya. Kemudian sudah paham lah, yang buruk sudah kita kuliah. Saya serahkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pasti, ya, bagi saya, kalau kita menjaga norma tersebut, insya Allah hasilnya pasti maksimal. Itu Bapak Ibu ya, itu ada intinya, ya. Jadi kalau kita menjaga suasana kelas, bagaimana kita berinteraksi yang baik, komunikasi yang baik, itu insya Allah hasilnya akan maksimal, itu aja. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga pada hari ini, saya sedang siapkan bahannya Bapak Ibu ya. Jadi bahannya saya akan siap. Kita punya grup nggak Bapak Ibu? Punya grup mata kuliah nggak Pak Angga? Kalau dengan bisnis modeling belum Pak. Apakah perlu dibuatkan Pak yang ada bapaknya Pak? Ya nanti tolong Pak Angga buatkan tempat saya. Nanti saya share nanti materi kuliah hari ini. Jadi Bapak Ibu kita catat lagi ya. Tinggal dengar ya, tinggal telaah, tinggal amati aja lagi. Gitu ya Pak Angga ya. Semua nanti Pak Angga dibantu membuat grup. Baik Pak, Saya siap akan Pak. share setiap kuliah materinya saya share di grup. Sehingga Bapak Ibu mudah belajar. Gitu. Baik. Bapak Ibu semua sesuai dengan SPS. SPS silabus setiap mata kuliah. Yang pertama itu yang paling penting kita pahami itu adalah memahami apa yang disebut rencana pembelajaran semester atau nah RPS ini Bapak Ibu bagi dosen dan mahasiswa itu mata kuliah ini sangat penting sekali karena kalau tidak ada RPS itu maka dosen dan mahasiswa tidak paham mau kemana dia dalam kuliah, mau ngapain dia selama kuliah. Bapak Ibu sudah mengambil mata kuliah selama 1 semester, ya. Lebih kurang 12 kali pertemuan. Ya. Bapak Ibu sudah berkorban. Begitu Bapak Ibu ya, kita berkorban ya kuliah hari ini ya. Apa pengorbanannya? Pertama waktu ya Bapak Ibu ya. Waktu. Bapak Ibu itu harusnya hari Senin sampai Jumat kita sudah kerja deh. Sabtu Minggu kuliah lagi. Itu kan benar-benar waktu bagi Bapak Ibu. Harusnya Sabtu Minggu waktu itu sehat. Atau kalau orang bilang Pak Angga ya, hari keluarga ya Pak Angga. Hari keluarga ya. Ya Pak. Sekarang dikorbankan untuk kuliah. Itu kan pertama. Yang kedua, pengorbanan keluarga. Walaupun online, Bapak Ibu mesti di depan komputer. Sehingga mungkin ada keseluruhan keluarga lain yang diabaikan atau ditunda atau tidak. Nah, tentunya Bapak Ibu kan ingin pengorbanan itu memberikan hasil maksimal. Itu sebetulnya intinya. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah tapi tidak punya SPS, maka masalah yang muncul itu adalah Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus pelajari. Dengan saya dalam mata kuliah bisnis modeling. Ya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu SPS kah, silabus kah, itu merupakan panduan. Ya, panduan bagi sivitas akademika yang melaksanakan perkuliahan. Terutama tentu bagi dosen dan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, sebuah perkuliahan yang ada SPS, sama halnya kita melakukan kegiatan, tapi nggak punya planning. Kan luar biasa tuh, apanya, bagiannya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di kantor membuat sebuah kegiatan mesti punya planning nggak? Harus ya, harus kan. Bapak Ibu punya kegiatannya apa misalnya, ya, mengadakan kegiatan A, atau misalnya survei atau penelitian B misalnya. Pasti ada proposal yang Bapak Ibu buat. Nah, proposal itu isinya perencanaan. Begitupun kuliah Bapak Ibu. Jadi kalau kita kuliah nggak punya
RPS sama dengan kegiatan tanpa perencanaan. Ini degradasi hasilnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kuliah pertama ini perlu kita sepakati masalah RPS ini. Nah, saya kebetulan mendapatkan RPS di Pak Maidi, tapi saya belum merevisi. Nanti saya coba revisi mungkin 1-2 hari ini. Nanti kalau Pak Angga sudah buat grup, saya akan share di grup itu nanti RPS. Kira-kira Bapak Ibu RPS isinya apa Bapak Ibu? Kalau kuliah sebelumnya RPS isinya apa? Nanti kita bahas di RPS itu. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa RPS itu wajib menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Deskripsi apa artinya Bapak Ibu? Deskripsi itu pengertiannya itu gambaran umum dari mata kuliah yang kita ambil. Itu namanya deskripsi mata kuliah. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam sebuah RPS yang wajib kita jelaskan itu adalah apa tujuan kita mengambil mata kuliah tersebut. Setiap mata kuliah punya tujuan kita mengambil. Yang ketiga, yang paling penting Bapak Ibu, sebuah RPS itu memuat tentang rencana pembelajaran pertemuan. Jadi kebetulan saya Maidi kemarin mengirim ke saya. Itu sudah rinci Bapak Ibu. Jadi 12 kali pertemuan kita itu setiap kali masuk apa yang mau kita bahas. Tidak ada materi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ketika kuliah di hari tersebut. Itu tujuannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang berikutnya dalam masa, sebentar Bapak Ibu ya, jadi sebentar. Kita lanjut lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa yang mesti ada. Saya ulangi lagi, maksudnya itu ada diskusi mata kuliah, ada tujuan mata kuliah, ada rincian mata kuliah, materi pertemuan, ada komponen penilaian, kemudian ada referensi. Jadi dalam komponen penilaian gunanya apa Bapak? Gunanya adalah untuk memberikan informasi kepada kira-kira nilai
fear itu nanti itu dari mana datang? Ya, dia tahu kan terima nilai itu, terima nilai ya, fear itu ya. Nah, itu dari mana datang nilai itu? Kita jelaskan. Yang terakhir adalah referensi atau dasar-dasar. Referensi ini maksudnya bagaimana kita kalau kita kuliah itu kita perlu memiliki buku panduan. Ada buku panduan yang menampingi Bapak Ibu ketika melaksanakan perkuliahan. Ya, jadi kita punya dua macam referensi. Ya. Ada referensi utama, ada referensi tambahan. Ya, jadi saya jelaskan nanti dalam. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu isi atau kandungan RTS mata kuliah kita. Baik, saya mulai dengan pertama. Saya mulai dengan deskripsi mata kuliah. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada definisinya, deskripsi mata kuliah itu maksudnya ada. Bagaimana kita menjelaskan di RTS itu apa gambaran umum dari mata kuliah yang kita ambil. Contoh sekarang ini mata kuliahnya adalah bisnis modeling atau pemodelan bisnis. Secara umum, kira-kira apa yang dimaksud dengan bisnis modeling ini? Itu namanya bisnis. Nah, Bapak Ibu semua, berdasarkan RTS yang kita susun dengan Pak Maidi, maka mata kuliah kita ini bisnis modeling. Secara umum, sebetulnya mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pemodelan bisnis kepada usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, secara singkatnya, deskripsi mata kuliah ini, bisnis modeling itu adalah bagaimana kita mencoba untuk membangun model bisnis dari usaha dan bisnis yang kita lakukan oleh organisasi atau perusahaan. Itu namanya bisnis modeling. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis modeling, kita bicara bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu sebetulnya. Ya. Fungsi-fungsi bisnis itu kan ada 4. Ya. Ada 4 fungsi bisnis sebetulnya. Yang pertama ada fungsi bisnis itu berkaitan dengan bidang marketing, pemasaran. Yang kedua, fungsi bisnis berkaitan dengan SDM, sumber manusia. Yang ketiga, fungsi bisnis berkaitan dengan keuangan dan keuangan. Yang keempat, fungsi bisnis berkaitan dengan operasi. Jadi ada mengenai operasi. Nah, jadi kita bagaimana kita membuat model dari keempat fungsi tadi, Bapak. Karena dalam teorinya itu, bisnis modeling itu tujuannya bagaimana kita membuat model dari semua bidang bisnis tadi untuk mencapai tujuan akhir organisasi kita. Jadi bagaimana kita mengelola SDM, bagaimana kita mengelola marketing, bagaimana kita mengelola keuangan dan operasi sehingga mempercepat pencapaian tujuan yang sesuai organisasi. Nah, Bapak Ibu yang memahami bahwa kita bicara organisasi itu kan dua macam organisasi itu. Ya, maka fungsi itu juga berbeda-beda. Ada organisasi itu yang kita bentuk dengan tujuan mencari laba dia. Itu namanya perusahaan. Di perusahaan itu apa fungsi bisnis modelnya? Ada organisasi mencari laba atau perusahaan tadi. Kita mengelola fungsi bisnis itu adalah dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Profit maksimum.
Jadi bagaimana kita mencoba mengelola fungsi-fungsi bisnis tadi untuk bisa menghasilkan laba maksimal. Itu kalau organisasi Maaf dibentuk. Pak, Ya, maaf ya, Pak. silakan. Pak, Ya. suaranya saya susah payah mendengarkan Pak. Agak kurang jelas gitu Pak. Yang lain gimana? Pak Angga gimana? Bu Iri gimana? Ya, agak sedikit kurang jelas, Pak. Tapi kami mencoba untuk mendengar dengan baik, Pak. Memang agak sedikit kurang jelas, Pak. Ya, di sini karena ribet masalahnya ini, saya juga susah di tempat ini. Ini sudah tempat paling kecil kayaknya. Tapi bisa dengar nggak Pak Angga? Bisa Enggak dengar beri nggak? Pak, tapi suaranya aja yang agak kurang fokus mungkin suaranya Pak. Agak mendem Pak. Berisik enggak, tapi agak Ya, mendem Pak, ya. gitu. Kayak speakernya kayaknya Pak. Berarti saya keras aja suara saya. Sekarang gimana ya? Bisa? Nah, sekarang gimana? Kalau pakai headset agak lumayan, Pak. Ini pakai headset sekarang. Saya pakai headset. Atau saya juga pakai headset coba. Sekarang gimana Pak Angga? Masih kurang jelas? Kalau saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Atau yang lain? Gimana? Kurang jelas? Ya, hampir Kurang sama. jelas, Pak. Mendam, Pak. Iya, Pak. Kurang jelas, Pak. Masih mendam, Pak. Walaupun sudah pakai headset. Gimana ya? Apa masalah? Atau saya rasa seperti gimana Mas Boni lah? Atau saya coba matikan kamera sebentar ya. Sekarang gimana Pak Ibu? Masih kurang jelas? Pak Angga? Lumayan, Pak. Nah, Pak Angga gimana? Kalau saya jelas, Nah, Pak. ini udah, Mungkin Pak. teman-teman lain nggak tahu, Pak. Ini lebih jelas. Ah ya, Lebih jelas, yang Pak. ini jelas Pak. Pak, udah lebih jelas. Tapi izin ya, saya off-kan kameranya ya. Perlu kamera mungkin. Kita matikan sebentar. Boleh ya kameranya off ya? Baik, Ya Pak. Pak. Oh, Nggak apa-apa, Pak. Pak. baik, saya ulangi lagi ya Pak Ibu. Jadi bagaimana kita mengelola fungsi-fungsi bisnis tadi, ya bagaimana kita membuat permodelan fungsi-fungsi bisnis tadi untuk memaksimalkan tujuan organisasi kita. Contoh tadi, kalau kita berorganisasi untuk mencari laba, apa namanya kan perusahaan tadi. Nah, bagaimana kita mengolah semua fungsi bisnis itu untuk mencapai laba maksimum? Itu sebetulnya bisnis modeling itu. Nah, yang kedua, ada organisasi itu kita bentuk tidak mencari laba dia. Contohnya pemerintah misalnya. Pemerintah juga organisasi, negara juga organisasi. Pemerintah itu kan organisasi yang dibentuk tidak untuk mencari laba, tapi tujuan utamanya lebih kepada memberikan pelayanan ke masyarakat, kan seperti itu. Ya, nah artinya apa? Bagaimana Bapak Ibu misalnya bekerja sebagai pegawai negeri, ASN di pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi misalnya. Bagaimana Bapak Ibu dengan fungsi-fungsi organisasi yang saya sebut itu bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, ya karena itulah tujuan Bapak Ibu, ya itu tujuan pemerintah sebetulnya. Atau misalnya ada organisasi nirlaba lainnya, seperti ya katakanlah lembaga sosial, NGO, ya. Nah mereka punya tujuan masing-masing, mereka punya cara masing-masing. Nah bagaimana mereka memaksimalkan fungsi-fungsi bisnis tadi, fungsi-fungsi manajemen tadi untuk bisa mencapai tujuan maksimumnya. Apakah memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya, atau apakah memberikan pelayanan kepada kalau dia NGO misalnya kan, kepada masyarakat juga mungkin. Ya. Jadi kata kuncinya itu business modeling itu lebih kepada pemahaman bagaimana kita memanfaatkan menggunakan fungsi-fungsi bisnis yang 4 tadi dalam rangka mencapai tujuan dasar
organisasi. Kemudian lebih jauh, Bapak Ibu, dalam silabus yang kita susun itu, di samping kita mencoba untuk memahami bagaimana fungsi-fungsi yang 4 tadi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen operasi itu, kita berdayakan, kita optimalkan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam bisnis modeling, kita juga berusaha untuk memahami bahwa sekarang ini modern bisnis itu mulai beranjak. Kita tahu sekarang dengan kemajuan teknologi, kita masuk ke era digitalisasi namanya. Nah, kita juga membahas nanti bagaimana dalam bisnis modeling itu, permodelan bisnis itu, kita beranjak dari model tradisional ke model digital. Itu juga kita bahas dalam mata kuliah ini, bisnis modeling. Artinya seperti ini, ya, kita mengenal ada namanya digitalisasi marketing. Nah, apa itu artinya? Fungsi-fungsi bisnis di bidang marketing itu kita lakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi. Ya. Jadi misalnya bagaimana kita melihat sekarang marketing itu menggunakan kemajuan teknologi. Misalnya ada sekarang ini marketing online atau bisnis online, ya. Artinya bagaimana kita dengan marketing itu beranjak dari cara tradisional ke cara digital. Nah, kita kan tahunya sebetulnya kan digitalisasi marketing itu sejak COVID, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya semenjak dulu sudah ada digital marketing. Ya. Jadi memang kemajuan teknologi itu pasti mempengaruhi pemasaran. Ya, malah sekarang ini kan karena digital marketing itu semakin intens, banyak pedagang-pedagang tradisional, ya, banyak pedagang konsep lama itu mulai kewalahan. Semua sekarang pakai online yang berdagang, ya. Ibu-ibu tahu sekali nih, ibu-ibu perlu untuk belanja online, ibu ya. Nah, itu kan merupakan digitalisasi marketing sebetulnya. Jadi model bisnis itu beralih dari pendekatan tradisional ke pendekatan modern. Ini contohnya Bapak Ibu. Apalagi misalnya model bisnis strategi mengenai operasi misalnya. Bagaimana Bapak Ibu melihat dalam proses produksi itu mulai beralih pendekatan dari mesin-mesin yang awalnya manual atau semi otomatis, sekarang menjadi otomatisasi semua. Itu masuk contoh dalam bisnis dari segi manajemen operasi, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini kan banyak pabrik-pabrik itu yang semua karyawannya digantikan mesin, Bapak Ibu. Ya. Semuanya mesin. Apakah nanti pembuatan suku cadang, serah kita, ya. Semua menggunakan mesin, Bapak. Itu masuk ke modeling juga. Business modeling dalam hal manajemen operasi beralih dari pabrik-pabrik manual ke pabrik-pabrik yang otomatisasi. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Belum lagi di bidang SDM, ya. Belum lagi di bidang keuangan. Bidang keuangan Bapak Ibu, sekarang ini kita melihat di perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan aplikasi sederhana untuk pencatatan misalnya, untuk membuat debit kredit, ya. Kemudian untuk bisa membuat laporan keuangan, ya. Misalnya neraca, ya, rugi laba, perubahan modal. Kalau kita dulu kan belajarnya manual, Bapak Ibu ya, aplikasi. Sekarang itu sudah ada aplikasinya. Itu masuk ke dalam bisnis juga, dari segi aplikasi. Nah gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, deskripsi mata kuliah kita ini adalah
bagaimana kita memahami bahwa model bisnis yang kita miliki harus kita optimalkan. Dan kita optimalkan, kemudian kita gunakan kemajuan IT untuk maka mengarah dia kepada modernisasi. Nah, itu kira Bapak Ibu menyangkut dengan deskripsi mata kuliah kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam sebuah RPS itu yang perlu kita pahami itu adalah tentang tujuan mata kuliah kita. Kira-kira apa tujuan mata kuliah kita? Ya. Nah, Bapak Ibu mengambil mata kuliah bisnis modeling, tujuannya itu yang pertama tentu setelah mengambil mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa memahami secara konsep apa itu permodelan bisnis. Nah, itu yang pertama. Ini kita bahas mungkin minggu depan. Ya. Apa itu permodelan bisnis? Yang kedua, nanti kita mempelajari, setelah kita belajar, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami tentang permodelan bisnis secara tradisional. Ya, tradisional. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari mata kuliah ini, Bapak Ibu juga bisa memahami kira-kira apa yang disebut dengan permodelan bisnis modern. Ya, jadi ada personal dan modern. Lalu kita bandingkan. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami beberapa metode untuk membuat permodelan bisnis itu. Dalam teorinya Bapak Ibu, permodelan bisnis itu ada dua metode. Yang pertama model kanvas namanya, model kanvas. Yang kedua namanya adalah analisis SWOT. Nanti kita bahas itu. Dan yang terakhir, ini paling banyak porsinya Bapak Ibu. Paling banyak porsinya adalah pembahasan kasus. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan kita bagi ada beberapa kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok nanti mungkin mencoba menelaah kasus-kasus yang sudah berikan untuk melihat bagaimana permodelan bisnis tadi. Itu kita bahas nanti setelah konsep-konsep. Ya, jadi perkiraan saya pertemuan pertama sampai ke-6 kita bicara teori. Nah, berikutnya kita bicara praktek lagi. Baik, itu kira-kira apa itu tujuan mata kuliah kita ini. Kemudian rincian pertemuan sudah saya bahas tadi ya, rinciannya. Jadi ada rinciannya itu sudah pertama seperti sekarang kuliahan ya. Sudah kedua mungkin konsep dasar permodelan bisnis. Sudah ketiga mungkin nanti permodelan bisnis tradisional. Yang keempat yang modernnya, yang kedua perbanding. Yang keenam nanti contoh-contoh model bisnis itu ada apa namanya tadi model kanvas ya, model kanvas. Kemudian nah selebihnya itu adalah studi kasus Bapak Ibu. Nah itu menyangkut dengan materi perkuliahan. Nah kemudian Bapak Ibu untuk penilaian menjadi sama dengan mata kuliah. Itu kita tentu ada kehadiran Bapak Ibu ya, kehadiran, kemudian ada IPS, nanti ada PAS, termasuk pembahasan studi kasus itu juga ada penilaian. Nah kemudian untuk referensi itu misalnya nanti kita gunakan untuk permodelan bisnis, ya, permodelan bisnis. Nah, kita bahas nanti buku-buku kalau kewirausahaan juga boleh digunakan buku-buku tentang model kanvas, termasuk buku-buku strategik yang membahas tentang analisis SWOT. Nah, jadi itu Bapak Ibu buku-buku yang kita gunakan memang bukunya tidak spesifik, ya, karena buku-buku yang bisa membahas semua materi kita bahas tadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu kira yang menyangkut dengan RPS mata kuliah kita ini. Jadi semua itu mengacu kepada permodelan bisnis, kemudian mengacu kepada pendekatan personal dan kemudian mengacu kepada model-model
pemodal bisnis tadi, ada modal kanvas, ada analisis SWOT, kemudian yang terakhir adalah studi kasus. Ya, jadi kasusnya sudah dibuat oleh Pak Henmaidi, nanti coba lihat nanti di RPS yang saya share di grup. Nah, tadi bisa pahami itu dari data-data awalnya, kemudian pas pembahasan studi kasus kita bahas sama-sama. Itu saya kira Bapak Ibu tentang RPS kita. Pemirsa lanjut, ada pertanyaan di RPS ini Bapak Ibu. Pak Angga, Bapak Ibu yang ada pertanyaan tentang RPS kita ini. Oke, kalau tidak, kita sedikit lagi Bapak Ibu ya. Nah, karena saya akan boarding, nanti saya mohon maaf, nggak bisa lama pada hari ini. Ya, Pak Angga ya, Bapak Ibu ya. Mungkin minggu depan kita bisa full sesuai dengan jadwal. Nah, terakhir dari saya ingin perkenalkan sedikit tentang dua model tadi ya Pak. Jadi, pemodelan bisnis yang mau kita bahas itu dua tadi. Ada pemodelan bisnis dengan menggunakan konsep model kanvas, kemudian ada pemodelan menggunakan siswa. Itu mungkin kita bahas. Secara umum Bapak Ibu, model bisnis kanvas itu kita mencoba untuk membuat model dari bisnis yang kita lakukan itu dengan menggunakan 9 kriteria Bapak Ibu. Jadi memang model bisnis kan 4 tadi, ada bidang keuangan, ada bidang pemasaran, bidang teknologi, bidang aplikasi. Tapi kemudian pada model kanvas itu sudah kembangkan di 9. Ya, 9 faktor. 9 indikator dari model bisnis kita itu. Ada misalnya dari pelanggan, ya. Kalau pelanggan nanti di model kanvas itu bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Itu nanti di marketing kita namanya CRM, Customer Relationship Marketing. Ya, bagaimana kita itu membina hubungan dengan pelanggan kita. Yang kedua nanti mungkin samping pelanggan juga misalnya SDM. Ya. Bapak Ibu tahu saat ini semua organisasi harus peduli kepada SDM-nya. Ya. Harus mau mengembangkan SDM-nya. Seperti Bapak Ibu ini misal. Bapak Ibu itu kuliah kan untuk kompetensi ya, kompetensi Bapak Ibu. Ya. Nah kan sebenarnya itu apa itu? Sebenarnya agar bisa mengembangkan kompetensi, bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Jadi salah satu model kanvas itu adalah pengembangan SDM tadi. Yang ketiga nanti di model kanvas itu kita bicara tentang misalnya bagaimana kita menciptakan value untuk pelanggan kita dan beberapa faktor lain. Jadi artinya nanti ada sekitar 9 ya, 9 atau 7 faktor nanti itu dengan kanvas itu. Nah model bisnis yang kedua adalah dengan analisis SWOT Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah belajar strategik mungkin ya sudah tahu analisis SWOT itu apa. SWOT itu artinya adalah bagaimana kita mencapai tujuan dan capaian perusahaan atau organisasi melalui pencapaian visi misi dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan model bisnis kita. Jadi kalau model kedua ini Bapak Ibu, model SWOT ini kita mencoba optimalkan fungsi bisnis kita itu dengan melihat, dengan menetapkan visi misi, kemudian menetapkan strategi untuk mencapai itu model bisnis kita. Beda dengan model kanvas tadi. Model kanvas itu kan tadi ada 9 faktor yang kita perhatikan. Kalau untuk analisis SWOT yang kita perhatikan itu adalah lingkungan kita. Kita ada 2 lingkungan nanti di sekitar perusahaan organisasi kita, ada lingkungan internal dan eksternal. Itu dia. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu, saya akan jelaskan nanti di SWOT itu, bagaimana setiap organisasi itu wajib punya visi misi saat. Jadi bagaimana kita punya visi misi, kemudian bagaimana kita punya strategi untuk mencapai visi misi tadi. Itu sebetulnya konteksnya. Kita jelaskan nanti bagaimana membuat visi misi,
bagaimana kita untuk melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal, ya. Kemudian bagaimana kita nanti memilih strategi yang tepat untuk mencapai visi misi. Jadi model bisnis kita itu lebih kepada analisa lingkungan kita, analisa lingkungan internal dan eksternal. Jadi sebenarnya nanti strateginya. Jadi kalau di strategi di SWOT analisis itu Bapak Ibu, yang paling penting itu ada visi misi, ada strategi. Ya, jadi bagaimana kita melihat ke depannya, kita mau jadi apa dengan visi misi. Kemudian bagaimana mencapai visi misi. Jadi visi misi itu Bapak Ibu identik dengan mimpi, dreaming. Ya, jadi cuman dreamingnya itu mampu kita capai. Kenapa? Kita buat visi misi berdasarkan kemampuan. Itu kita bahas nanti di model yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira itu sementara dulu dari saya untuk hari ini. Ya. Kebetulan saya akan boarding, Bapak Ibu. Jadi di sementara itu Bapak Ibu ya, sementara gambaran umum dari mata kuliah kita ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan coba full nih, ya. Kalau memang ada 2 sesi 1 jam 8 dan seterusnya kita coba kuliah di hari jam itu. Itu Bapak Ibu ya. Sementara itu ya Pak Angga, jadi semua mohon maaf ini saya akan boarding dulu sebentar. Mohon maaf ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Save Terima like, kasih Pak. banyak, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Sebelah, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Oke, Bu. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.